Chelsea Monica Sehite berhasil keluar dari lubang jarum pada ajang Asia Individual Chess Championship tahun 2025. Ini adalah ajang kualifikasi Piala Dunia Catur. Di game ini kita akan melihat bagaimana Chelsea Monica keluar dari tekanan Zilola Akhtamova, seorang pecatur asal Uzbekistan. Permainan dimulai dengan E4 lalu E5. Kedua pemain mengontrol petak center dengan pion. Lanjut kuda F3, kuda C6, gajah C4. Pembukaan Italia. Chelsea Monica memilih pertahanan dua kuda, menyerang pion E. Putih lanjut mendorong D3, memperkuat pion. Di posisi ini, Chelsea mendorong H6, langkah profilaksis, mencegah gajah mempining kuda. Selanjutnya putih mengimbangkan kuda C3, lalu Chelsea mengeluarkan pion ke petak D6. Dengan langkah ini, maka gajah siap untuk memberikan pining pada kuda. Oleh karena itu, Zilola Akhtamova memainkan langkah profilaksis balasan H3. Dengan demikian, gajah tidak bisa berkembang ke petak G4. Permainan kemudian berlanjut, kuda menyerang gajah, gajah mundur, kuda makan. Setelah itu, pion A makan kuda. Hal ini membuat lajur A menjadi setengah terbuka untuk benteng putih. Di posisi ini, Chelsea Monica mendorong C5, lalu gajah E3, kemudian gajah keluar ke petak E6, putih rokade, dan Chelsea mengeluarkan gajahnya ke petak E7. Langkah ini juga persiapan untuk rokade sayap raja. Pada langkah ke-11, Zilola Akhtamova menarik mundur kudanya ke petak H2, dan di posisi ini Chelsea Monica memainkan langkah agresif, dorongan pion ke petak G5. Chelsea rupanya ingin menyerang dan membongkar sayap raja putih. Zilola Akhtamova membawa kudanya ke petak G4. Langkah terbaik untuk hitam pada posisi ini adalah menukar kuda. Namun Chelsea membuat kesalahan. Kuda mundur ke petak D7. Seperti terlihat pada evolution bar bahwa putih sedikit lebih unggul pada posisi ini. Zilola Akhtamova kemudian menarik mundur gajahnya ke petak D2, lalu kuda ke petak B6, kuda mundur E3. Setelah itu, Chelsea kembali mendorong pion, kali ini H5. Menghadapi serangan ini, Zilola Akhtamova mengimbangkan kuda C ke petak D5, menantang pertukaran kuda dan juga mengancam gajah. Langkah terbaik untuk hitam, menurut engine, adalah kuda makan kuda. Akan tetapi, Chelsea lagi-lagi memainkan langkah yang tidak begitu tepat. Dia mendorong pion ke petak G4. Sebuah langkah yang terburu-buru. Di posisi ini, Zilola Akhtamova memberikan pining pada kuda. Setelah benteng ke petak C8, pion makan pion, lalu pion makan pion. Kemudian, kuda makan pion. Meskipun langkah ini adalah kesalahan, analisa engine menunjukkan bahwa putih masih lebih unggul dan sekarang secara kualitas putih unggul satu pion. Di posisi ini, Chelsea Monica menukar gajah dengan kuda. Lalu, pion makan gajah. Setelah itu, raja naik ke petak D7. Mengosongkan baris belakang agar menteri dan benteng bisa lebih aktif. Pada posisi ini, menteri ke petak F3 menurut engine adalah langkah terbaik untuk putih. Namun, putih mendorong F4, berupaya untuk membuka lajur F. Dijawab dengan F5, menyerang kuda. Setelah kuda mundur ke petak E3, menteri menjaga pion. Setelah itu, menteri ke petak F3. Secara posisional, hitam tertekan. Pion kemudian makan pion menyerang kuda, tetapi tentu saja menteri makan pion. Pion F dikeroyok oleh 3 perwira. Benteng berupaya datang untuk menjaga pion.
Namun selanjutnya, gajah makan kuda, pion makan gajah. Setelah itu, kuda makan pion. Sampai pada posisi ini, putih telah unggul 2 pion. Permainan kemudian berlanjut. Chelsea Monica tidak ingin menyerahkan gajahnya begitu saja. Olehnya itu, gajah ke petak F6 menyerang pion, tetapi pion C3 dijawab dengan benteng E8. Evolution bar betul-betul menunjukkan bahwa hitam sangat tertekan pada posisi seperti ini. Putih kemudian menyerang benteng. Hal ini juga memberikan tekanan pada gajah. Untungnya, benteng masih bisa mundur untuk menjaga gajah. Selanjutnya, kuda kembali ke petak E4. Di posisi ini, untuk keluar dari tekanan, Chelsea Monica berhasil menemukan langkah terbaik. Sebuah langkah pertukaran pengorbanan. Benteng makan kuda. Selanjutnya, pion makan benteng. Secara kualitas, Chelsea Monica betul-betul tertekan. Namun, secara posisional, dia masih bisa melawan. Di posisi ini, mentri ke petak H8. Chelsea punya potensi untuk menyerang balik. Permainan kemudian berlanjut. Pada langkah ke-30, putih membawa rajanya ke petak F2, berupaya untuk menghindari serangan balik. Lalu Chelsea mendekatkan rajanya ke petak C7. Kemudian, raja ke petak E2. Setelah itu, benteng G6 menyerang pion. Tetapi, benteng menjaga pion. Chelsea Monica kemudian melakukan skak. Di posisi ini, putih menutup skak dengan mentri, mengajak untuk bertukar mentri. Tentu saja, Chelsea Monica tidak boleh menukar mentri. Dalam posisi kalah secara kualitas, maka mentri harus dipertahankan agar Chelsea bisa memburu skakmat ataupun bisa promosi pion. Oleh karena itu, Chelsea menghindarkan mentri ke petak H4. Lalu mentri F5 menyerang benteng. Kali ini, benteng ke petak H6. Di posisi ini, putih membawa bentengnya ke petak A8, memberikan ancaman skakmat. Oleh karena itu, Chelsea Monica mendorong B5, membuka ruang agar rajanya bisa lari. Selanjutnya, benteng F8. Langkah terbaik masih berhasil ditemukan oleh putih. Oleh karena itu, Chelsea Monica membawa gajahnya ke petak G5. Kemudian benteng F7 skak, raja lari ke petak B6. Lalu, di posisi ini, putih membuat kesalahan fatal. Benteng ke petak G7 untuk menyerang gajah. Sampai pada posisi ini, analisis engine menunjukkan bahwa putih yang tadinya unggul langsung berada pada posisi seimbang. Silakan pause sejenak dan temukan langkah terbaik yang dimainkan oleh Chelsea Monica. Di posisi ini, Chelsea Monica memainkan langkah brilian. Mentri ke petak F6. Tentu saja apabila mentri makan benteng, maka gajah akan makan mentri. Hitam akan kehilangan mentri dan akan terjadi ending antara mentri melawan benteng. Oleh karena itu, putih coba untuk menyerang balik mentri, tetapi mentri skak. Lalu pion kembali G4, namun mentri ke petak H4, mempertahankan penjagaan pada benteng. Apabila di posisi ini, mentri makan gajah, maka hitam punya balasan mentri makan benteng skak setelah raja lari, mentri F1, raja naik, benteng F2. Raja putih tidak bisa kemana-mana. Terpaksa mentri harus menutup skak. Setelah itu, benteng makan mentri. Meskipun raja makan benteng, putih kalah secara kualitas. Oleh karena itu, di posisi ini, putih terpaksa mengambil gajah dengan benteng, membiarkan menterinya dimakan oleh benteng. Selanjutnya, benteng makan benteng. Analisa engine menunjukkan bahwa
Posisi ini adalah seimbang. Namun, putih harus waspada karena menteri akan begitu lincah dalam menyerang. Di posisi ini, Chelsea Monica langsung memulai serangan dengan menteri H2, skak. Benteng serang balik menteri, tetapi menteri H1 menyerang pion. Raja kemudian ke petak D2, namun Chelsea tidak mengambil pion. Di posisi ini, menteri ke petak B1 dia mainkan. Raja kemudian ke petak E3, selanjutnya menteri C1, skak. Benteng menutup skak. Lalu menteri kembali skak di petak E1. Kepanikan membuat putih tidak berpikir logis. Di posisi ini, raja ke petak D3 adalah langkah terbaik. Namun putih membuat blunder yang sangat fatal karena menempatkan bentengnya di petak E2 untuk menyerang balik menteri. Chelsea Monica berhasil menemukan momentumnya. Di posisi ini, menteri ke petak G3 skak membuat raja terpaksa mundur ke petak D2. Setelah itu, menteri F4, raja lari, dan putih kehilangan bentengnya. Tentu saja ini sangat memukul mental putih, namun dia belum menyerah. Benteng menjaga pion, tetapi menteri C1 skak, raja naik, menteri mulai panen pion. Setelah raja kembali naik, menteri lagi-lagi makan pion. Raja kemudian F4 dan menteri F6. Raja dipukul mundur dan tidak bisa mengawal pion. Setelah itu, Chelsea kembali melancarkan skak. Setelah raja geser ke petak F3, maka Chelsea Monica mendorong pion C4, mempersiapkan pion bebas untuk promosi. Pion makan pion, pion makan pion. Lalu benteng skak, raja naik, berupaya untuk mengawal pion. Benteng bisa makan pion, tetapi setelah itu raja ke petak D4. Putih belum menyerah, dia masih mencoba dengan benteng F7. Namun setelah C3, putih akhirnya menyerah.